Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Antonius Padua yang membantu kita menemukan yang hilang, entah itu benda-benda, tetapi terutama adalah iman, harapan, dan kasih. Berkat doa-doa Santo Antonius Padua, iman, harapan, dan kasih yang redup, yang lemah, bahkan hilang, dapat ditemukan kembali. Bukan hanya barang-barang duniawi. Kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu ya Tuhan, ku persembahkan kurban syukur. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas, sekalipun aku berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepadamu ya Tuhan, ku persembahkan kurban syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam khotbah di bukit, Yesus merujuk pada dua hukum Musa yang saling terkait. Ia merujuk pada perintah ke-6 yang melarang perzinahan dan hukum dalam Ulangan yang mengatur praktik perceraian. Maksud hukum Musa bukanlah untuk memberikan kebebasan penuh bagi perceraian, tetapi untuk membatasi dan mengatur praktek tersebut.
seperti yang Yesus ajarkan kemudian. Musa bukan Tuhan yang memberikan pengakuan dan hanya memberikannya karena kekerasan hati umat, ketegaran hati umat. Itu bukanlah maksud awal Tuhan bagi pria dan wanita. Musa berusaha mencegah praktek-praktek pelecehan tertentu yang terjadi, seperti menikahi dan menceraikan wanita yang sama berulang kali. Yang juga penting adalah bahwa Musa tidak menyebutkan apakah seseorang dapat menikah lagi atau tidak. Yesus melakukan dua hal untuk menggenapi hukum Musa. Di satu sisi, Yesus meradikalkan hukum yang melarang perzinahan dan melarang kejahatan hawa nafsu. Hal ini penting karena tindakan dosa lahiriah berakar pada tindakan batiniah. Perzinahan berawal dari dosa besar hawa nafsu. Hukum baru menawarkan kepada orang percaya rahmat dan kewajiban untuk hidup suci. Nafsu mengubah manusia menjadi objek kenikmatan untuk dimiliki. Kesucian berhasil mengintegrasikan seksualitas kita. Itu diajarkan juga dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2337. Alih-alih melihat orang lain sebagai objek atau mereduksi mereka ke dalam tubuh, kita diundang untuk menghargai setiap pribadi sebagai anak-anak Allah yang terkasih dan yang indah, yang telah ditebus oleh Yesus dan disucikan oleh Roh Kudus. Di sisi lain, Yesus mengoreksi konsesi yang diberikan oleh Musa dan mengangkat pernikahan menjadi sakramen, yakni tanda dan sarana keselamatan yang berbagi dalam kasih yang ia miliki untuk mempelainya, yakni gereja. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hukum baru beberapa larangan negatif memiliki perumusan ulang yang positif. Dengan melarang perceraian dalam perjanjian baru, Yesus memerintahkan kasih yang setia sampai mati. Hukum baru menawarkan kekuatan untuk mengatasi hawa nafsu dan hidup suci, serta kekuatan untuk menolak godaan-godaan hawa nafsu dan setia dalam pernikahan sampai mati. Sama seperti Allah Bapa setia dalam kasih kepada anak-anaknya, dan Putra Allah, yakni Yesus Kristus, setia dalam kasih kepada mempelainya, yakni gereja, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam kasih satu terhadap yang lain. Kesetiaan akan kasih itu meluas, bukan hanya di antara sekomunitas, sekelompok, seagama, melainkan persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi. Fratelli tutti, semua bersaudara, dan dengan itu kekudusan hidup dibangun, kerajaan Allah dihadirkan. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam.
kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.